سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rekan-rekan sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kembali Allah pertemukan kita, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, senantiasa dalam lindungannya, dan mudah-mudahan yang sakit segera diberikan kesembuhan, yang sehat mudah-mudahan terus sehat insyaallah. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah Ustaz akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan tentang ilmu shorof ya, atau mungkin dalam materi kita mata kuliah Shorful Quran ya. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kemarin kita sedikit membahas ya tentang pentingnya ya kita mempelajari ilmu shorof, hari ini coba kita kaji kembali. Untuk bagian yang kedua, kita akan mengenal lebih dalam ya tentang bagian daripada ilmu shorof itu sendiri ya. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tentu ya kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pandemi segera hilang ya, segera diangkat oleh Allah, kondisi segera aman, dan mudah-mudahan bisa segera kita bertatap muka untuk mempelajari ilmunya Allah, yang mudah-mudahan ya dalam dekat insyaallah ya. Karena kalau pertemuan secara online ini kadang kita bingung juga untuk mencari metode yang paling baik untuk penyampaian materi kita. Tapi insyaallah Ustaz akan memilih ya beberapa metode pembelajaran yang mungkin secara pengeluaran juga efisien, hemat, dan tentunya juga mudah diaksesnya. Baik rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan bicara tentang ilmu shorof bagian kedua. Yang pertama, ini sebatas talkhis saja ya. Ilmu shorof adalah pengetahuan ya untuk menganalisa sebuah kata berbahasa Arab ya, ketika dalam keadaan berdiri sendiri. Yang mana ya pembahasannya ilmu shorof itu meliputi pembentukan kata serta aturan perubahannya menjadi kata-kata baru yang merupakan turunan dari sebuah kata berbahasa Arab. Atau dalam ilmu tata bahasa Indonesia itu disebut dengan morfologi ya, ilmu yang mempelajari tentang tata bahasa ya. Ilmu shorof bagian dari ilmu nahwu sebagaimana kita jelaskan di pertemuan yang pertama ya. Namun yang ditekankan kepada pembahasan bentuk kata dan keadaannya ketika mufradnya. Jadi memang ini yang paling penting di shorof itu adalah pembentukan katanya dan juga keadaannya ya. Ini yang akan menjadi pembahasan kita dalam ilmu shorof. Kemudian berikutnya berkaitan dengan jenis tasrif ya. Yang pertama, para ulama bahasa membagi dua. Yang pertama adalah tasrif istilahi, yaitu perubahan kata yang didasarkan pada perbedaan bentuk katanya, seperti merubah sebuah kata kerja bentuk lampau menjadi kata kerja bentuk sedang, artinya sedang berjalan ya, atau kata kerja bentuk perintah, atau kata kerja bentuk larangan, dan seterusnya ya. Jadi memang yang pertama dalam ilmu shorof itu nanti dipelajari tasrif ya istilahi, yaitu yang mempelajari perubahan bentuk dari kata fi'il madhi ke fi'il mudhari' ya, dari kata kerja lampau menjadi kata kerja bentuk yang sedang terjadi, kemudian fi'il amr perintah ya, atau mungkin fi'il nahi ya, atau fi'il yang menunjukkan larangan, dan juga yang seterusnya. Inilah yang dipelajari dalam shorof, khususnya dalam tasrif istilahi. Kemudian yang kedua adalah tasrif lughawi, yaitu perubahan yang didasarkan pada jumlah dan jenis pelakunya, seperti perubahan sebuah kata benda tunggal menjadi kata benda berjumlah dua, menjadi kata benda berjumlah atau berbentuk jamak dan sebagainya. Jadi kalau ini
nantinya tasrif lughawi ini berkaitan tentang biasanya jumlah ya. Kalau katanya itu mufrad bagaimana, musanna bagaimana ya. Mufrad itu bentuknya tunggal, ya. Musanna itu bentuknya jumlahnya 2, adapun mungkin jamak itu lebih dari 2. Inilah yang kemudian dipelajari dalam tasrif lughawi. Dan keduanya tentu menjadi pembahasan yang penting dalam pembahasan shorof itu. Kemudian berikutnya ada beberapa istilah penting dalam ilmu shorof anak-anak sekalian. Yang pertama adalah wazan atau al-waznu atau wazan dalam bahasa Indonesianya. Wazan dalam artian itu adalah timbangan ya, atau pola atau formulasi kata yang umumnya dengan menggunakan variasi komposisi huruf-huruf fa, ain, lam ya, fa, ain, lam. Jadi wazan ya, itu formasi atau bentuk secara umum ya. Sekali lagi biasanya menggunakan format atau komposisi huruf fa, ain, lam. Sebagaimana contoh misalkan ya, wazan dari kata, di sana ada fiil kataba. Lah kataba itu adalah dari kata fiilnya atau wazannya fa'ala ya. Kemudian wazan dari kata katibun ya. Katibun, orang yang menulis ya, itu adalah fa'ilun ya. Kemudian wazan dari kata inqata'a itu adalah infa'ala. Ya, jadi memang kalau dalam tasrif itu ya, itu nanti biasanya ada fa'ala ya, yaf'ulu ya. Kemudian seterusnya itu yang mana ini menunjukkan wazan ya, atau bentuk formula dari sebuah fiil. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ya, itu ada istilahnya mauzun. Apa itu mauzun? Adalah kata yang ditimbang atau yang dicocokkan dengan wazannya. Sebagaimana tadi ya, kataba ya, dalam bentuknya poin yang pertama itu adalah wazannya fa'ala ya. Kata kataba itu wazannya fa'ala. Nah, maka kataba itu adalah mauzunnya atau yang dijadikan wazan ya, atau yang ditimbang dengan wazan fa'ala, maka disebutnya mauzun ya. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan huruf ilat. Apa itu huruf ilat? Yaitu huruf penyakit ya. Penyakit ini terdiri dari wawu, alif, dan ya ya. Kemudian yang keempat juga termasuk dalam istilah penting ilmu shorof adalah tasrif yang keempat ya. Tasrif adalah mengubah bentuk dasar menjadi kata-kata turunan dengan mengikuti aturan dan pola tertentu sehingga dihasilkan kata-kata baru dengan makna yang berbeda-beda ya. Ya ini tadi ya, dari bentuk misalkan tadi fiil ya. Kemudian ketika berubah menjadi fa'il ya, dari fiil kata kerja menjadi fa'il pelaku ya. Itu nanti akan berubah ya, kemudian menjadi jumlahnya yang berbeda, mufrad ya, musanna atau mungkin jamak, itu kan nanti juga berbeda juga ya. Inilah yang kemudian dipelajari dalam tasrif itu, atau mengubah bentuk dasar menjadi kata-kata turunan dalam bahasa Arab. Kemudian yang kelima adalah muqabalah. Muqabalah ini artinya saling berhadapan ya. Adapun yang dimaksud dengan muqabalah di sini adalah menghadapkan atau membandingkan kata-kata dengan wazannya. Nah. Maka di sini ada suatu contoh ya. Kata misalkan mana'a dikatakan memiliki wazan fa'ala ya, ini wazannya fa'ala. Mana'a ini mauzun ya. Mauzunnya mana'a atau kata mana'a, adapun wazannya adalah fa'ala. Maka kalau kita analisa lebih dalam suatu fiil, dalam konteks kalimat ini atau kata ini adalah mana'a, itu kalau kita identifikasi ya, maka di sana ada 3 huruf, mim, nun, dan ain ya, mana'a. Yang pertama, huruf mim ya, pada kata mana'a itu setara dengan huruf fa
ya, pada wazan fa'ala. Kemudian huruf nun pada kata mana'a itu setara dengan huruf ain pada wazan fa'ala. Kemudian huruf ain ya, itu setara atau setentang dengan huruf lam pada wazan fa'ala. Maka di sini ya dikatakan mim pada huruf pertama kata mana'a itu disebutnya dalam ilmu sharaf adalah fa fi'il. Ya. Kemudian huruf kedua pada kalimat atau kata nun, ya, huruf nun pada kata mana'a itu disebutnya ainul fi'il. Ya. Adapun huruf ketiga yaitu ain pada kata mana'a, ya, itu disebutnya adalah lam fi'il. Ya. Jadi sekali lagi dalam kata mana'a itu ada mimnya adalah fa fi'il, nunnya adalah ainul fi'il, dan kemudian ainnya adalah lam fi'il. Ya, ini rumus ini ya. Jadi dalam fi'il sulasi ya, maka biasanya kalau dengan wazan fa'ala pasti ada fa fi'ilnya, ada ainul fi'ilnya, ada lam fi'ilnya. Begitulah setiap fi'il yang aslinya 3 huruf ya. Maka sekali lagi huruf pertamanya disebut fa fi'il, huruf keduanya disebut ainul fi'il, dan huruf ketiganya disebut dengan lam fi'il. Adapun ya kalau fi'il sulasi itu bertambah hurufnya, seperti turunan dari kata mana'a menjadi yamna'una, yamna'u, imtana'a ya, maka huruf yang bertambah itu tidak dihitung ya. Kita tetap mengatakan bahwa mim adalah fa fi'il, nun adalah ainul fi'il, dan ain adalah lam fi'il. Adapun selain dari huruf-huruf ya, selain 3 huruf tadi ma, na'a, mim, nun, dan ain, itu dikatakan zaidah atau huruf tambahan. Ini anak sekalian beberapa hal penting yang perlu kita ketahui dalam istilah-istilah ilmu sharaf. Sebagaimana ya sebuah contoh misalkan ya, kalau kita lihat dalam identifikasi ayat Al-Qur'an ya yang menggunakan fi'il sulasi ya, dengan wazan fa'ala, misalkan contoh ini dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-21 Allah berfirman, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita perhatikan kata khalaqakum ya. Khalaqa ya. Khalaqa di sini ini adalah fi'il sulasi ya dengan wazan fa'ala. Khalaqa. Ya, maka kalau khalaqa ini kita identifikasi, maka kha ya itu adalah fa fi'ilnya. Ya. Kemudian lam ini ainul fi'ilnya, kemudian qaf ini adalah lam fi'ilnya ya. Maka setiap kata ada ya, dalam fi'il ini ada fa fi'il, ainul fi'il, kemudian yang ketiga ada lam fi'ilnya. Atau dalam ayat yang lain misalkan ayat berikutnya Allah berfirman, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa. Nah, coba kita perhatikan dalam kata ja'ala. Kata ja'ala atau fi'il ja'ala ini begitu juga sama wazannya fa'ala ya. Kita lihat ini ya, fa fi'ilnya juga sama ya. Jim ini adalah fa fi'ilnya berharokat fathah. Kemudian ain ya, ain ini adalah ainul fi'il ya, juga fathah. Kemudian lam di sini juga sebagai lam fi'ilnya. Nah, lam fi'ilnya ini juga fathah, maka sama ini wazannya fa'ala. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dalam Al-Qur'an yang berwazan fa'ala ya. Oleh karena itu rekan-rekan sekalian ya, di pertemuan kedua ini saya ingin antum sekalian ya, pertama tugasnya hari ini adalah mencari 4 ayat dalam Al-Qur'an yang terdapat fi'il dengan wazan fa'ala ya. 4 ayat saja ya, gak usah banyak-banyak, mau di surat apapun boleh ya, asalkan masih dalam Al-Qur'an, bukan kalian ngarang sendiri ya. Kemudian yang kedua, setelah nantinya ayat-ayat ketemu, silahkan ya dikirimkan tugasnya dalam bentuk boleh JPEG ya.
Kalau misalkan diketik tangan atau tulis tangan, difoto, dikirim dalam bentuk JPEG atau mungkin dokumen atau mungkin PDF ya. Maka sekali lagi boleh ditulis tangan, boleh diketik komputer. Silahkan, mana yang paling enak buat kalian. Kemudian yang ketiga, upload tugas di berkas yang disediakan pada folder psikologi pertemuan kedua. Kemudian yang keempat, ya, deadline-nya adalah pada hari Jumat, ya, bukan hari ini, tapi adalah hari Jumat. Silahkan nanti bisa dikumpulkan maksimal adalah jam 18.00 ya. Maka dari itu kami mohon bisa segera dikerjakan dan dikirim ya melalui ya aplikasi psikologi pada pertemuan kedua. Saya kira ini rekan-rekan sekalian yang saya sampaikan pada hari ini. Insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan perdalam lagi bagian-bagian yang menjadi pembahasan dalam ilmu sharaf atau sarful Quran. Jazakumullah khairal jaza atas perhatiannya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.